Jemaat milik Tuhan, selamat beribadah di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Kita adalah milik Tuhan, kita semua diberikan kesempatan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada hari Minggu ini. Jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah, perkenankan kami, Majelis Gereja, menyampaikan beberapa pokok warta jemaat bagi kita sekalian. Yang pertama, hari ini adalah ibadah di minggu yang kedua di bulan Agustus. Kami, Majelis Gereja, memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian untuk beribadah secara langsung atau tatap muka di gereja. Namun, walaupun demikian, kami juga memberikan kesempatan kepada warga gereja untuk tetap bisa melakukan ibadah di rumah. Untuk ibadah tatap muka, pagi dimulai pukul 9, sedangkan di sore hari pukul 4:30 sore. Tentu, ibadah tatap muka tetap mentaati protokol kesehatan untuk kebaikan kita sekalian. Yang kedua, perjamuan kudus reguler yang ketiga akan dilaksanakan untuk induk tanggal 16 Agustus 2020. Kami melayani perjamuan kudus ini di induk secara tatap muka maupun juga ibadah di rumah. Mohon perhatiannya. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah syukur dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 2020 dimulai pukul 6 sore. Mohon perhatian dari segenap jemaat sekalian. Untuk pokok-pokok warta gereja yang lain, jemaat bisa membaca secara tersendiri. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai, mari kita akan masuk di dalam saat hening sejenak. Dipersilakan. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akan memulai ibadah saat ini dengan kita memuliakan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 21 bait yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu
Ibadah tanggal 9 Agustus dengan tema Percaya akan rancangan keselamatan Allah. Kita mulai dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan bait yang kedua dari Kidung Jemaat nomor 21. Suci dan teduh, hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat milik Tuhan, kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikian hukum kasih dari Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan ini dan merasa-rasakannya, tampak jelas sekali bahwa kita belum bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, melalui kesempatan saat ini, kita bersama-sama akan menyesali dosa-dosa kita dan mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita. Kita akan mewujud nyatakan penyesalan dosa melalui nyanyian penyesalan dosa Kidung Jemaat 37B, bait yang pertama, Batu Karang yang Teguh.
Tuhan mengasihi kita yang telah mau mengakui dosa-dosa kita. Tuhan memberikan berkat bagi kita melalui berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan yang keempat, dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai yang ke-28. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Saud Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkam. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead
dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jemaat yang terkasih, kita juga akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 10 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-15. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Mari, jemaat yang terkasih, kita sanggupi, kita respon firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 334 bait yang pertama, Jangan Takut Hai Tanah. Karena besar
Jemaat milik Tuhan, Tuhan Allah begitu sayang kepada kita. Berkat Tuhan begitu melimpah bagi kita. Ini kita bisa merasakannya, di dalam kita bisa mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Oleh karenanya, marilah kita tunjukkan tanda kasih kita kepada Tuhan dan juga tanda kasih kita untuk melayani sesama. Kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Adapun sebagai dasar kita melakukan persembahan terambil dari Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya telah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya Dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Jemaat yang terkasih, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengiringnya dengan pujian melalui Kidung Jemaat 302 bait yang pertama, Kubri Persembahan. Mari kita masuk di dalam doa persembahan dan doa pelayanan firman. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa ada di kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan telah memberikan berkat yang luar biasa bagi kami. Ini kami merasakan Tuhan memampukan kami untuk bisa hidup di tengah-tengah kami menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan di dunia ini. Tuhan memampukan kami untuk bisa mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Tentu itu semata-mata karena campur tangan kasih Tuhan bagi kami, bukan semata-mata karena kepintaran kami, bukan pula karena semata-mata karena kekuatan kami. Ini adalah tanda kasih Tuhan bagi kami.
Sehingga ya Tuhan, perkenankan kami melalui sarana persembahan ini, kami menyisihkan berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya yang kami sisihkan persembahan ini, Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Tuhan berkenan untuk menyucikannya, sehingga berguna bagi pelayanan gereja kami, berguna bagi kehidupan kejemaatan gereja kami ini. Tentu ini semata-mata untuk menjalankan tugas sebagai murid Tuhan di kehidupan kami, menjadi terang, menjadi garam di dunia ini. Sehingga ya Tuhan, sebentar juga kami akan menambah pengetahuan kami, menambah hikmat kami melalui sabda Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setyo Utomo. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Matius pasal 14, ayat 22 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 4 bacaan yang kita terima, kita rasakan dengan judul Percaya akan rancangan keselamatan Allah. Nah, Bapak Ibu, percaya. Karena tadi ada pertanyaan Yesus pada Petrus, "Mengapa engkau kurang percaya?"
Jadi pada saat ini kita semua diajak untuk percaya pada rancangan keselamatan Allah. Bapak Ibu, judul ini berbicara tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi topik intinya adalah pemeliharaan Allah, tentang karya kasih Allah, tentang keselamatan Allah. Lihat terhadap topik ini seringkali kita bertanya atau mungkin masih mengandung kekurang percayaan. Apakah Allah bekerja ketika situasi kondisi ini tidak ideal? Apakah Allah bisa memungkinkan hal yang terbaik muncul dalam kondisi yang terburuk? Bagaimana cara kerja Allah menenunkan karyanya di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah sungguh-sungguh Allah bekerja memakai segala sesuatu untuk kebaikan manusia yang percaya? Nah, mari kita cermati. Kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui 4 bacaan kita. Bapak Ibu, kitab Kejadian bercerita anak yang sangat disayangi oleh ayahnya. Kitab Kejadian ini sekali lagi kita menemukan ada titik temu antara pemeliharaan Allah dan situasi yang mungkin bisa dikatakan disfungsional keluarga. Kondisi tidak harmonis di tengah-tengah keluarga. Nyata-nyata tadi diceritakan karena Yusuf lahir pada masa tua Yakub, maka Yusuf sangat disayangi. Maka ia memberikan jubah yang terbaik. Dan yang lebih buruk lagi adalah Yusuf ini seorang pemimpi. Bahkan tidak hanya pemimpi, dia suka menceritakan kelemahan-kelemahan dari saudara-saudaranya. Nah, bagaimana saudara kalau kita hidup bersaudara dengan orang seperti Yusuf ini? Sudah pasti kita bisa membayangkan ada api dalam sekam. Ada ketegangan tentunya. Nyata-nyata dikatakan ada kebencian dari saudara-saudaranya pada Yusuf. Ada permusuhan yang terselubung. Mungkin saudara-saudaranya kalau di hadapan ayah mereka akan berlaku baik-baik saja. Tetapi kalau di luar atau di luar sepengetahuan ayahnya, Yusuf sama sekali tidak berdaya. Oleh karena itu tadi diceritakan dalam kitab Kejadian, mereka merancang untuk membunuh Yusuf. Namun sedang kasih ada saudaranya yang namanya Yehuda memberikan nasihat. Ya, pertama mungkin berguna untuk menyelamatkan adiknya. Yang kedua mungkin motif ekonomi dengan cara menjualnya kepada pedagang Midian yang kebetulan melewati jalan mereka. Jadi sebenarnya nasihat Yehuda ini nasihat yang mungkin agak sulit kita pertimbangkan. Berat mana? Berat karena itu darah daging kita atau tadi mendapatkan uang penjualan dari Yusuf. Tetapi saudara kasih, terlepas dari apa yang dikerjakan saudara-saudara dari Yusuf, kita bisa melihat berikutnya ada serangkaian peristiwa, entah itu kegagalan atau keberhasilan, entah itu kesalahan atau kesuksesan. Diceritakan Allah memakainya. Memakai untuk menjadikan Yusuf berkuasa di Mesir. Dan dengan posisi itu menjadi saat yang tepat untuk bisa memastikan keselamatan keluarganya di masa paceklik di Timur Tengah saat itu.
Nah, ini garis besar kalau kita lihat ending cerita dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Dari sini kita tahu tujuan karya Allah terlepas dari dia memakai kelemahan, kesalahan dari manusia, dari saudara-saudara Yusuf. Allah selalu memiliki tujuan yang terbaik. Bahkan ketika manusia tidak bisa berbuat yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali mengalami kondisi yang tidak baik. Kita seringkali melakukan hal yang tidak baik. Tapi Tuhan menyisipkan satu kebaikan yang lebih tinggi di tengah-tengah kelemahan kita. Dan mungkin kebaikan yang lebih tinggi itu tidak mampu kita nalar. Demikian pula yang terjadi pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu, rancangan keselamatan Allah sudah terbukti pada cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Allah memakai kelemahan saudara-saudaranya justru untuk alat menyelamatkan keluarga besar itu. Kalau kita lihat di bacaan Mazmur 105, di sana bercerita tentang perbuatan-perbuatan ajaib Allah di masa lalu. Maka di ayat 4, carilah kuasa Allah. Bapak Ibu, dalam kondisi kita saat ini, apakah perbuatan-perbuatan ajaib Allah yang bisa kita lihat di tengah-tengah kemanusiaan manusiawi kita yang bisa keliru? Apakah perbuatan ajaib Allah masih bisa terjadi? Apakah Tuhan masih menggunakan atau masih bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan kita sebagai sarana untuk menghasilkan sesuatu yang positif? Nah, Bapak Ibu, di sini kita berurusan dengan soal keterbatasan kita. Tadi berbicara tentang keterbatasan saudara-saudara Yusuf. Di sini kita berbicara tentang ketidaksempurnaan kita. Terus terang Bapak Ibu, ketidaksempurnaan kita itu sering menghantui kita dan sering membatasi gerak kita. Dan seringkali kita mengalah atau kita kalah. Membuat kita menyerah dan membuat kita tidak berdaya. Nah, jadi kita diajak untuk fokus pada pertanyaan, apakah Allah akan terus bekerja untuk mendatangkan keajaiban dalam semua realitas kelemahan kita? Dalam semua cedera hidup kita. Ini persoalannya adalah ada pada soal percaya atau kurang percaya. Itu kalau kita lihat dalam bacaan Mazmur 105. Sementara dalam kitab Roma pasal 10, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, dan mengatakan bahwasanya Allah itu menggunakan firman iman. Allah itu bekerja dalam kehidupan semua orang. Tuhan bekerja untuk membawa keselamatan. Barang siapa percaya dan berseru maka diselamatkan. Tetapi sekali lagi, pemeliharaan ilahi, keselamatan Allah tidak membatalkan kebebasan manusia. Keilahian bekerja melalui kemanusiaan dalam segala keterbatasannya. Dan Allah mampu menghadirkan sesuatu yang indah, yang suci. Allah menenun dan merendah semua peristiwa
untuk keselamatan kita. Itu inti dari kitab Roma pasal 10 ayat 5 sampai 15. Sementara itu Bapak Ibu, dalam kisah Injil, pertama bacaan Injil menyoroti pentingnya doa dan tindakan. Pentingnya transformasi. Jadi diceritakan Tuhan selalu setelah berkarya, dia menyendiri di sebuah bukit, dia menyepi seorang diri, dia berdoa. Dan doa itu sangat penting untuk menggarami tindakan kita. Dari doa muncul tindakan yang sangat dramatis. Diceritakan tadi, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah para murid yang sedang diombang-ambingkan angin sakal, diombang-ambingkan badai. Dan diceritakan setelah berdoa, Yesus berjalan di atas air. Kita tidak perlu mencoba memahami bagaimana cara Tuhan untuk bisa melakukan tindakan ajaib ini. Tapi paling tidak, Matius berfokus pada soal kehadiran kuasa Yesus. Soal kuasa Yesus yang hadir di tengah-tengah badai kehidupan. Jadi Matius memberi penekanan ketika para murid di tengah-tengah badai, kuasa Yesus hadir. Yesus hadir. Yesus bersama dengan para murid. Gelombang tidak dapat mengalahkan pemeliharaan Allah bagi orang percaya. Badai tidak akan mengalahkan orang percaya karena ada kehadiran Allah. Nah, Bapak Ibu, kita cermati tanggapan menarik dari Petrus. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus meminta kekuatan yang sama. Dan Tuhan mengizinkan, mari. Lalu Petrus melompat keluar dari perahu dan ia bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus. Tapi ketika ia merasakan ada angin yang menerpa dia, maka pelan tapi pasti dia tenggelam. Dan disitulah ia berseru, Tuhan tolonglah. Karena ketakutan membuat Petrus tenggelam, membuat Petrus goyah. Dan akhirnya tenggelam. Dan akhirnya Yesus mendekati Petrus, meraih tangan Petrus, dan Petrus diselamatkan. Disinilah kepercayaan bertemu dengan pemeliharaan Allah. Dan tentu pertanyaannya adalah sama seperti di depan. Apakah kita termasuk yang kurang percaya atau yang percaya pada rancangan keselamatan Allah? Meskipun di tengah badai pandemi. Amin. Saat itu untuk kita. Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperbarui iman kita, seraya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, percayalah pada karya pemeliharaan Allah di tengah-tengah pandemi ini, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan nyanyian Kidung Jemaat bait yang kedua nomor 440.